agen dari sang penyerang sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Inter dan meminta kontrak 5 tahun dengan gaji senilai 6 juta per tahunnya. Dan tentu saja akan ada biaya untuk komisi sang agen. Ini nih yang biasanya justru bikin mahal ya, komisi sang agen, teman-teman. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Jumat teman-teman. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita, Inter. Berita yang pertama terkait tim U23 teman-teman. Ini berita dari FC Internews ya. Cukup mencengangkan sih menurut gua. Begini beritanya. Breaking news. Oktri dikabarkan menginginkan Inter memiliki tim U23 untuk berlaga di Serie C musim depan. Saat ini manajemen sedang merancang proyek tersebut dengan tekad yang sangat besar. Sumpah deh teman-teman, kalau beneran ya musim depan kesampaian nih kita punya tim U23, udah pasti sih gua bakal ngikutin, gua bakal nonton terus dari pertandingan ke pertandingan. Ini ya teman-teman, kalau gua lihat dari berita di berbagai media, di sini dikatakan bahwa Marotta mengkonfirmasi keinginan Oktri tersebut ya, bahwa saat ini fokus manajemen adalah mewujudkan terciptanya tim U23 di musim depan. Terlebih saat ini rival-rival semuanya sudah punya tim U23 ya, Milan dan Juventus sudah punya tim U23. Jadi jangan sampai Inter tertinggal terlalu jauh. Untuk progres pembuatan tim U23-nya teman-teman, ini ada satu kendala ya menurut FC Internews. Di sini dikatakan kendala dalam pembuatan tim U23 adalah fasilitas latihan. Karena tentu saja persiapan latihan tim U23 walaupun bermain di Serie C berbeda dengan persiapan tim Primavera. Jauh lebih advance, jauh lebih kompleks ya dibandingkan persiapan tim Primavera. Apabila solusi ini nanti sudah ditemukan, maka proyek akan berjalan lebih aman. Manajemen tinggal menyusun staf kepelatihan dan juga skuad untuk tim U23. Nah, untuk sementara ini teman-teman, di sini dikatakan bahwa tempat yang paling memungkinkan untuk dijadikan lokasi latihan adalah tempat berlatih di Interello yang saat ini menjadi tempat latihan tim Primavera. Akan tetapi ke depannya idealnya adalah membeli atau mengembangkan sebuah lahan baru di Appiano Gentile. Kemudian selain itu teman-teman, menurut FC Internews saat ini sedang ada proses pencarian penentuan pelatih untuk tim U23. Di sini dituliskan bahwa sedang ada proses evaluasi untuk menentukan manajer tim U23. Salah satu profil yang paling menarik adalah mantan manajer Primavera, Christian Cifu. Akan tetapi ada opsi lainnya, yaitu manajer Primavera saat ini, Andrea Zanchetta, yang sangat baik dalam melatih Primavera saat ini. Selain itu teman-teman, ada satu nama lagi yang punya potensi juga menjadi manajer U23 di musim depan kalau benar-benar terwujud ya. Nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Samir Handanovic yang saat ini sedang menjadi pelatih kepala Inter U17. Nah, kalau teman-teman pilih mana nih untuk pelatihnya? Apakah Christian Cifu, Zanchetta, atau Handanovic? Kalau gue sih lebih milih Zanchetta sih. Kayaknya bakal bagus banget nih. Soalnya musim ini Primavera kita juga bagus banget di tangan Zanchetta. Nah, itu tadi dari sisi pelatih teman-teman. Ada 3 kandidat utama. Namun untuk posisi sporting director tidak ada nama alternatif ya. Langsung mengerucut ke satu nama, yaitu asisten direktur sport kita saat ini, asistennya Ausilio ya, yaitu Dario Bacin, yang kemungkinan akan memimpin proyek tim U23 ya, menjadi sporting director Inter Under 23. Di sini dituliskan teman-teman oleh FC Internews bahwa dialah yang akan menentukan pembelian, penjualan pemain, termasuk menentukan juga ya siapa yang akan menjadi pelatih tim U23. Ya, ibaratnya kayak posisinya BP Marotta ya di skuad utama Inter ketika di zamannya Zhang, dia kan sporting director kita. Atau kayak posisinya Ausilio sekarang. Nah, berarti untuk Dario Bacin ini hitungannya promosi ya, dari asisten sporting director di skuad utama menjadi head of sporting director di tim U23. Ya, semoga beneran terwujud. Gue seneng banget deh kalau sampai Inter bener-bener punya tim U23. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya dari pemain kita yang cedera, Carlos Augusto teman-teman. Kemungkinan besar dia akan sembuh ya di international break ini. Sky Sport mengatakan bahwa Carlos Augusto akan kembali berlatih bersama tim selama jeda internasional. Dan kemungkinan dia akan tersedia di partai melawan Hellas Verona di 23 November setelah jeda internasional.
Akhirnya Di Marco bisa istirahat ya teman-teman. Ini ya cederanya Augusto yang paling kena dampaknya menurut gua. Di Marco dia jadi jarang banget istirahat. Dan bahkan di jeda internasional ini ya, di pertandingan tadi malam Italia melawan Belgia, Di Marco lagi-lagi menjadi starter. Gua khawatir banget Di Marco cedera. Ya semoga Augusto ke depannya nggak usah cedera-cedera deh, supaya sisi kiri kita aman ya. Bukan cuman wing back kiri, tapi juga center back kiri nih. Karena Carlos Augusto bisa membackup Di Marco dan juga Bastoni. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi. Sekalian aja deh gua update ya pemain-pemain Inter yang berlaga di international break sampai dengan Jumat pagi ini. Di tim nasional Italia ada Alessandro Bastoni dan Davide Fratesi yang tampil penuh 90 menit. Gile, Fratesi Bastoni tampil 90 menit bersama tim nasional teman-teman. Nicolo Barella bermain selama 79 menit, sementara Federico Di Marco digantikan di menit 69. Gile teman-teman, ini berarti 4 pemain Inter menjadi pemain utama ya di tim nasional Italia. Dan lagi-lagi Lukaku ya bertekuk lutut. Kalau kemarin bertekuk lutut di tangan Acerbi, kali ini di tim nasional bertekuk lutut di tangan Bastoni. Lalu kemudian pemain Inter lainnya ada Marcus Thuram main 12 menit saat Prancis bermain imbang 0-0 di Nation League melawan Israel. Benjamin Pavard tidak dimainkan sama sekali. Lalu kemudian berikutnya lagi ada Marko Arnautovic yang tidak dimainkan sama sekali saat Austria mengalahkan Kazakhstan 2-0. Lalu kita beralih ke Copa America. Ada Lautaro Martinez teman-teman, tampil 90 menit dan mencetak 1 gol. Akan tetapi sayangnya Argentina dikalahkan Paraguay 2-1 di kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu kita beralih ke zona Asia. Ini yang paling kocak, super kocak. Dan gue nggak tahu mesti seneng apa khawatir teman-teman. Mahdi Taremi bersama tim nasional Iran ya menang 3-2 di kualifikasi Piala Dunia atas Korea Utara. Nah Taremi sendiri tampil 81 menit mencetak 3 assist teman-teman. Akan tetapi jangan seneng dulu teman-teman, karena di pertandingan tersebut, di pertandingan yang sama, Taremi gagal mengeksekusi 1 penalti dan mencetak 1 gol bunuh diri. Ada ya pemain dalam 1 pertandingan mencetak 3 assist, gagal 1 penalti dan mencetak 1 gol bunuh diri. Ini sih di satu sisi senang, wih gila penyerang gua membuat 3 assist. Tapi ya itu kok ya pakai gagal penalti segala ya, kan bikin khawatir karena sebelumnya baru aja Hakan Calhanoglu. Masalahnya di Inter urutan penaltinya adalah Hakan Calhanoglu, lalu kemudian setelah itu ada Arnautovic dan Taremi. Arnautovic di penalti terakhir bersama Inter gagal, dan sekarang Taremi bersama tim nasional ikutan gagal. Ini berarti berturut-turut 3 eksekutor utama penalti kita semuanya gagal. Lalu kemudian berita yang berikutnya lagi, ini kabar baik ya dari bek muda kita Jan Bisek teman-teman, dikabarkan sudah deal ya untuk perpanjangan kontrak yang baru. Sky Sport mengatakan bahwa pembaharuan kontrak Jan Bisek sudah selesai. Sang bek asal Jerman telah menggandakan gajinya menjadi 1,5 juta per tahun. Aduh murah banget teman-teman. Pengumuman resmi mungkin akan disampaikan dalam beberapa hari ke depan. Mosok ya Jan Bisek duluan yang deal dibandingkan Dumfries teman-teman. Nah terkait posisi back, sepertinya di musim depan kita akan membeli bisek-bisek yang baru ya. Inter dikabarkan nih sangat tertarik dengan back muda Italia yang saat ini bermain untuk Spezia teman-teman. Ini ada media namanya Il Sole mengatakan bahwa salah satu pejabat manajemen Inter bertemu dengan Spezia untuk membahas back berusia 21 tahun Nicolo Bertola. Kontrak sang back akan berakhir di Juni 2025 di akhir musim ini. Tetapi Spezia tidak ingin sang back pergi secara gratis. Inter mungkin akan menyodorkan beberapa nama seperti Alessandro Fontanarossa, Luca Di Maggio, Zinho Venhausen, Franco Carboni, atau bahkan Isiaka Kamate untuk ditukarkan dengan Bertola apabila sang pemain akhirnya memperpanjang kontrak dengan Spezia sehingga tidak bisa direkrut secara gratis. Saat ini Inter belum berbicara dengan agen Bertola untuk menghormati Spezia yang memang memiliki hubungan baik dengan Inter selama ini. Inter akan mengadakan pertemuan kembali dengan Spezia di bulan Desember nanti untuk memastikan kontrak sang bek. Duh teman-teman, menurut gua nggak usah pakai gembar-gembor lah Inter merekrut bek muda gini ya. Karena gua masih inget banget dulu kita pernah mengincar Gatti ya. Gatti saat itu adalah salah satu bek muda potensial Italia
Inter dikabarkan sudah sangat dekat. Ujung-ujungnya diserobot Juventus. Kalau gini ceritanya bisa-bisa kita diserobot Juventus lagi ya. Apalagi ya saat ini Juventus sedang membutuhkan bek baru. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Belakangan kembali menguat ya dan bahkan sangat kuat berita tentang ketertarikan Inter terhadap Jonathan David. Terlebih ini sudah mulai mendekati Desember Januari. Karena ini artinya pemain-pemain yang kontraknya akan habis ya di akhir musim nanti sudah diperbolehkan bernegosiasi, melakukan pembicaraan dengan klub-klub lainnya. Nah saat ini dari beberapa media yang gua baca, Inter sudah mulai mepet-mepet ya, sudah mulai mendekat dengan perwakilan dengan agennya Jonathan David. Ini ada berita dari salah satu jurnalis Calcio, Nico Sierra, dia bilang begini. Inter dan Juventus menjadi klub yang paling serius untuk merekrut Jonathan David dengan status bebas transfer. Kedua klub sudah sering berbicara dengan agen dari penyerang tersebut selama beberapa minggu terakhir. Seperti yang diketahui, Pierre Ausilio telah mengikuti Jonathan David selama beberapa musim terakhir dan saat ini telah memulai diskusi dengan agen sang penyerang dalam beberapa pekan terakhir. Selain Inter ada Aston Villa, Juventus, Chelsea, Arsenal, dan Barcelona yang juga tertarik. Saingannya klub Liga Inggris ada Barca pula. Semoga Jonathan David pikirannya agak melenceng ya, sehingga dia mau ke Inter. Lalu ada berita juga dari Tuttosport, mereka bilang begini. Incaran Inter, Jonathan David siap meninggalkan Lille dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Agen dari sang penyerang sudah melakukan pembicaraan dengan pihak Inter dan meminta kontrak 5 tahun dengan gaji senilai 6 juta per tahunnya. Dan tentu saja akan ada biaya untuk komisi sang agen. Ini nih yang biasanya justru bikin mahal ya, komisi sang agen teman-teman. Nah selain Jonathan David, Inter juga dikabarkan sangat serius ya untuk memantau Daniel Maldini. Ini Gazeta mengatakan bahwa Inter terus memantau dengan cermat Daniel Maldini bersama dengan tim-tim lainnya seperti Atalanta, Fiorentina, AC Milan, dan Juventus sangat serius untuk mendekati pemain berusia 23 tahun yang memiliki rilis penjualan sebesar 12 juta. Ya kalau cuma 12 juta rasa-rasanya di akhir musim nanti bakal lepas sih. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.